Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana. Nah, sebelum memasuki penjelasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Katarina Gorutamugolon, NIM 06061182025001, kelas Indralaya. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan tentang sarana dan prasarana. Nah, di sini ada hakikat sarana dan prasarana. Hakikat sarana dan prasarana penjas diibaratkan sebagai motor penggerak yang dapat berjalan dengan kecepatan sesuai dengan keinginan oleh penggeraknya. Nah, begitu pula dengan pendidikan, sarana prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dapat berguna untuk menunjukkan penyelenggaraan proses pembelajaran mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga dan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu dia hakikat sarana dan prasarana. Kita lanjut. Di sini ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Nah, prinsip-prinsip dari sarana dan prasarana yaitu prinsip perencanaan, yaitu prinsip pencapaian tujuan merupakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam keadaan siap pakai. Nah, prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan secara umum. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang sesama, sehingga dapat diadakan sasaran dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaian harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan UU, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang berlakukan oleh pihak yang berwenang. Kita lanjut, yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personal sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. Nah, yang kelima ada prinsip kekoheresan. Nah, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk personal kerja sekolah yang sangat kompak. Itu dia prinsip dari kekohesifan. Nah, yang terakhir itu ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana secara khusus. Yang pertama itu ada lahan bangun, kedua ada bangunan, ketiga ada perlengkapan. Nah, di mana kalau kita pengen membangun sekolah itu kita harus memiliki lahan bangun dulu. Nah, setelah kita mempunyai lahan bangun itu, baru kita bisa membangun sekolah yang kita inginkan. Nah, di dalam pembangunan itu ada perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, selesai pembangunan sekolah, nah kita pasti memerlukan perlengkapan di situ, baik perlengkapan dalam sekolah supaya pembelajaran lancar dan baik, dan murid-muridnya juga bisa menggunakan perlengkapan di sekolah itu dengan baik dan tidak kekurangan apapun. Kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi sarana dan prasarana. Nah, secara umum sarana dan prasarana mempunyai fungsi utama, yakni yang pertama itu mempermudah proses kerja. Nah, sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan supaya tujuan bersama dapat tercapai. Nah, yang kedua, mempercepat proses kerja. Nah, selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga
mempercepat proses kerja suatu organisasi ataupun lembaga. Nah, yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas kegiatan dapat meningkatkan karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana. Yang keempat ini, hasilnya lebih berkualitas. Nah, oleh karena produktivitas meningkat, nah hasil kerja juga lebih berkualitas karena adanya sarana dan prasarana dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja. Nah, yang kelima ada menimbulkan kenyamanan. Nah, adanya seluruh benda yang dapat mendukung kegiatan kita memang diadakan dengan tujuan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, siapapun yang bergabung dalam kegiatan kita nantinya akan merasa nyaman karena adanya fasilitas yang telah tersedia. Jadi untuk sarana prasarana ini harus lengkap. Di situ kita bisa membangun kenyamanan kita. Nah, yang keenam itu ada meningkatkan kepuasan. Nah, di mana penggunaan benda-benda yang memang dibutuhkan tentu akan membuat seseorang merasa puas, sebab penggunaan benda tersebut bisa membuat kita merasa puas dengan hasil kegiatan. Nah, setiap sarana ataupun prasarana yang digunakan tentu akan melengkapi berbagai kegiatan kita, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi, kalau kita memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, pasti kita merasa puas dan tidak kekurangan apapun. Lanjut. Nah, di sini ada peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Nah, pada hakikatnya, sarana dan prasarana olahraga sangat penting pada saat proses pembelajaran. Jelas bahwa dalam kegiatan pendidikan membutuhkan sarana prasarana yang cukup. Dalam penggunaannya dengan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan sangatlah penting. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, pendidikan jasmani dan kesehatan, maka sarana dan prasarana tidak dapat diabaikan, sebab setiap materi pembelajaran, baik itu secara teori, tetap menggunakan peralatan yang harus dapat dipergerak baik dalam bentuk peralatan visual maupun audio, dan peralatan dalam bentuk gambar ataupun foto. Nah, selain itu, pendidikan jasmani dan kesehatan juga dapat dikembangkan dalam pendidikan yang formal dan non-formal. Nah, sehingga pemanfaatan sarana prasarana dalam bentuk media pendidikan sangat ideal dan penting. Nah, dalam pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar masih diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pendidikan jasmani dan kesehatan. Dalam hal ini, kemampuan fisik atau kebugaran jasmani secara keseluruhan. Nah, sehingga diharapkan interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik akan terkait dengan penerapan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Jadi, peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran ini sangat penting bagi murid-murid. Lanjut. Nah, di sini ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Di sini ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD. Nah, yang pertama itu melaksanakan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus kepada sekolah dasar. Yang kedua, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola, serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang ketiga, melaksanakan fasilitas pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola, serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang keempat, melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola, serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Itu dia implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD. Kita lanjut. Ada
Implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMP. Nah, implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMP yaitu terdiri dari proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan. Di mana yang pertama, perencanaan terdiri dari kegiatan penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya JB, menetapkan skala prioritas, dan penyusun rencana pengadaan. Yang kedua, pengadaan terdiri dari pembelian, penerimaan hadiah, penyewaan, pinjaman, dan rekondisi. Yang ketiga, pemeliharaan dilakukan dengan cara membentuk tim pemeliharaan, menyusun daftar pemeliharaan, menentukan jadwal pemeliharaan secara rutin, dan berkala serta berevaluasi pemeliharaan. Yang keempat, pengawasan. Nah, dilakukan melalui wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Melaporkan hasil pengawasan kepada kepala sekolah, penyusunan laporan pengawasan dan pelaporan setiap 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali. Kita lanjut. Nah, di sini ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMA. Nah, yang pertama, dalam penerapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, menentukan kebutuhan yang ingin diadakan atau ingin dibeli. Yang kedua, dalam penerapan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, melihat dulu fungsi dan kebutuhan uang ingin dibeli, setelah itu mengajukan proposal dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya. Yang ketiga, dalam penerapan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah, mencatat sarana dan prasarana pendidikan di dalam buku inventaris. Nah, dan buku golongan pencatatan inventaris dilaksanakan sekali setahun atau sesuai dengan yang telah disetujui. Nah, yang keempat, dalam penerapan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sekolah melakukan pemeliharaan secara berkala, bukan secara terus-menerus atau setiap hari. Nah, sarana dan prasarana pendidikan mengalami kerusakan, dilakukan rehab atau perbaikan. Yang kelima, dalam penerapan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan setiap 8 tahun ataupun 10 tahun. Nah, sekolah melakukan penghapusan apabila sarana dan prasarana pendidikan tidak layak pakai lagi dan tidak bisa direhab dan diservis lagi. Nah, penghapusan sarana dan prasarana juga dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan rusak berat, dicuri ataupun terbakar. Nah, itu dia tadi implementasi ada 3. Yang pertama untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, sampai di situ penjelasan tentang sarana dan prasarana yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.